Halo Sobat Kenny, apa kabar? Ada yang lagi punya masalah? Kebetulan nih, Kenny Class kali ini akan membahas bagaimana cara kita meningkatkan kemampuan memecahkan masalah. Jadi dalam menghadapi masalah, kita harus dalam keadaan kepala dingin nih Sobat Kenny. Jangan marah-marah dulu. Lihat masalah yang sedang terjadi dan lakukan langkah-langkah ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya teman-teman. Gimana? Sudah di subscribe? Kalau sudah, ayo kita lanjutkan. Yang pertama, pahami masalah yang sedang kita hadapi. Kalau kita sedang emosi, tentu akan sulit bagi kita untuk melihat masalah yang sebenarnya sedang terjadi. Jadi, redakan dahulu emosi dan kemudian pahami apa sih yang sedang terjadi. Misalnya, kamu biasanya bekerja dengan semangat, hingga pada suatu ketika, kamu jadi nggak bersemangat nih bekerjanya. Nah, kamu harus memahami nih, kenapa kamu nggak bersemangat bekerjanya, bukan malah marah-marah. Kok gua malah nggak bisa semangat kerja sih, gitu. Nah, kemudian lanjut ke langkah kedua, yaitu menemukan akar masalah. Nah, setelah kamu memahami apa yang sedang terjadi, kamu bisa menggunakan teknik 5 why. Apa itu teknik 5 why? 5 why adalah konsep mempertanyakan kepada diri kita sendiri untuk mencari hubungan sebab akibat dari masalah yang sedang kita hadapi, sehingga nantinya kita bakal menemukan akar dari masalah yang kita hadapi. Misalnya, tadi ya, kita tidak bersemangat bekerja. Kenapa tuh? Karena mengantuk misalnya. Kenapa mengantuk? Karena lembur terus. Kenapa lembur terus? Karena kerjaan menumpuk. Kenapa kerjanya menumpuk? Karena sering ditunda. Kenapa sering ditunda? Malas. Karena malas. Nah, ini adalah akar masalahnya. Nah, kita jadi menemukan nih masalah kenapa kita tidak bersemangat dalam bekerja. Ternyata karena kerja menumpuk dan kewalahan sendiri. Selanjutnya, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, yang ketiga, kita harus mencari dan memilih solusinya. Nah, dalam mencari solusi, kita bisa bertanya kepada teman, kepada buku, atau kepada internet. Gimana sih cara mengatasi masalah yang sedang kita hadapi? Nah, contohnya masalah kemalasan tadi ya. Kita bisa mencari solusinya di internet atau bertanya kepada teman kita yang dulunya mungkin malas-malasan tapi sekarang dia sudah jadi sukses. Kita bisa bertanya kepada dia bagaimana cara dia mengatasi masalahnya. Nah, mungkin kita bakal menemukan 3-10 solusi yang berbeda. Tentu kita tidak bisa melakukan 3-10 solusi yang ada. Jadi kita harus memilih nih solusi mana yang terbaik untuk kita. Nah, setelah kita memilih solusi yang terbaik untuk kita lakukan langkah berikutnya, yaitu 4. Menerapkan solusi dan melakukan evaluasi. Nah, tadi kita sudah memilih solusi yang kita akan terapkan nih teman-teman. Nah, kita jalankan solusi tersebut dan lakukan evaluasi. Apakah dengan menjalankan solusi yang kita pilih, maka masalah terselesaikan? Atau malah tidak terselesaikan? Nah, apa sih yang bisa kita improve? Nah, kita lakukan evaluasi nih. Apa nih yang bisa kita improve sehingga kita tidak malas lagi? Nah, jika solusi yang kita pilih ternyata tidak berhasil, kita bisa pilih solusi yang lainnya. Dan lakukan evaluasi lagi. Nah, lakukan siklus ini secara berulang sampai masalah kamu selesai. Dengan melakukan 4 hal di atas, kamu diharapkan bisa membuat peta berpikir agar di kemudian hari penyelesaian masalah kamu bisa dilakukan secara lebih cepat, tepat, dan solusinya akurat. Semoga bermanfaat ya Sobat Kenny. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bagikan ke teman-teman kamu yang punya masalah, siapa tahu bermanfaat bagi mereka. Hehehe. Sampai jumpa di video lainnya.